Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Purwanto Hadi, NPM 247011221 p kelas 23 SI01 konversi. Di sini saya tidak memiliki anggota kelompok, dalam artian saya mengerjakan tugas secara mandiri, artinya tanpa kelompok. Tugas ini, laporan akhir ini, saya mengambil judul tentang penerapan metode klasifikasi decision tree dan naib Bayes dalam prediksi potensi kanker paru-paru. Latar belakang dalam laporan ini adalah dalam bidang kesehatan, kanker paru-paru merupakan salah satu dari 3 penyakit paling berbahaya di dunia dan dapat berkembang dengan sangat cepat, khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu, maka perlu kiranya suatu model prediksi penyakit paru-paru secara dini merupakan salah satu langkah yang penting dalam upaya pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif terhadap kanker paru-paru. Rumusan masalah dalam laporan ini adalah, adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam laporan ini dituangkan dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan metode klasifikasi decision tree dan naib Bayes dalam prediksi potensi kanker paru-paru. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana menguji metode klasifikasi decision tree dan naib Bayes untuk melihat pola prediksi potensi kanker paru-paru. Tujuan. Adapun tujuan dibuatnya laporan ini adalah yang pertama, untuk menerapkan metode klasifikasi decision tree dan naib Bayes dalam melihat pola prediksi potensi kanker paru-paru. Tujuan kedua, untuk menguji penerapan metode klasifikasi decision tree dan naib Bayes dalam prediksi potensi kanker paru-paru. Dan tujuan yang ketiga adalah sebagai tugas laporan akhir mata kuliah aplikasi data mining yang diampu oleh Ibu Dewi Trianti, Sarjana Komputer, Magister Teknologi Informasi. Metodologi. Dalam laporan ini, saya menerapkan teknik data mining dengan metode decision tree dan naib Bayes menggunakan aplikasi RapidMiner untuk mencapai tingkat akurasi yang tepat dalam memprediksi penyakit paru-paru. Lalu sumber data yang saya gunakan di sini adalah dataset yang bersumber dari situs Kaggle. Sebenarnya data dari situs Kaggle tadi adalah terdiri dari 150 baris atau subjek. Namun di sini saya hanya mengambil sampel sebanyak 24 subjek yang relevan dengan kanker paru-paru. Atribut dari data set tersebut terdiri dari 10 atribut yang berbeda, yakni usia, jenis kelamin, rokok, alkohol, jari kuning, aktivitas begadang, aktivitas olahraga, penyakit bawaan, dan atribut hasil. Nah, berikut adalah gambar dari dataset prediksi penyakit kanker paru-paru yang diambil dari situs Kaggle. Eksperimen dan analisis. Jadi sebelum saya membuat laporan ini, saya sudah membuat dataset tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi RapidMiner. Jadi laporan data ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengambilan data sekunder yang tersedia di salah satu platform penyedia data, yakni situs Kaggle. Penggunaan data sekunder dipilih karena sumber datanya sudah tersedia, sehingga tidak diperlukan observasi, wawancara, maupun survei untuk mengumpulkan datanya. Nah, berikut adalah dataset yang sudah saya bersihkan dan saya analisis atribut yang dipakai menggunakan aplikasi RapidMiner.
Rapid Reminder merupakan salah satu perangkat lunak populer yang digunakan dalam proses analisis data, termasuk dalam konteks data mining. Dalam konteks spesifik, penggunaan Rapid Miner bertujuan untuk memproses data. Dan dalam kasus ini, dataset yang digunakan itu terdiri dari 24 record yang kemudian di dalam aplikasi tersebut saya bagi 80% untuk data trainingnya dan 20% untuk data testingnya. Ini adalah gambar dari implementasi metode decision tree menggunakan rapid miner. Hasilnya adalah pohon keputusan seperti yang tertera pada gambar 3. Di sini saya tidak bisa menampilkan bagaimana prosesnya dimasukkan ke dalam aplikasi rapid miner. Intinya adalah ini hasil dari pohon keputusan menggunakan metode decision tree terkait dataset yang disebutkan di awal tersebut. Nah, setelah tadi kita menggunakan metode decision tree, sekarang implementasinya menggunakan metode naive Bayes menggunakan rapid miner. Hasilnya adalah ada di gambar 4. Akurasinya menggunakan naive Bayes itu akurasi 100%. Dalam artian prediksinya terkena kanker paru-paru itu 2 dan tidak terkena itu adalah 3. Jadi berdasarkan rapid miner menggunakan metode naive Bayes ini prediksinya mendekati atau 100% akurat. Nah, setelah tadi di sini saya menggunakan metrik Seal-Houlier score. Nah, di sini adalah gambar dari metrik Seal-Houlier score. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil eksperimen dan analisis menunjukkan bahwa metode algoritma decision tree dan naive Bayes mampu membangun model prediksi penyakit paru-paru dengan tingkat akurasi yang memadai. Atribut yang terpilih seperti usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan faktor-faktor lainnya itu secara signifikan berkontribusi terhadap kemampuan prediktif dari model yang saya sebutkan tadi. Dan dari 9 atribut, penilaian tersebut terhadap prediksi kanker paru-paru itu terdapat satu atribut yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap prediksi kanker paru-paru, yaitu atribut merokok. Saran, dikarenakan keterbatasan termasuk ketergantungan pada dataset yang tersedia, kompleksitas faktor-faktor penyakit paru-paru, dan kebutuhan untuk validasi lebih lanjut dengan dataset yang lebih luas, maka pengembangan model ini bisa dilakukan terus-menerus diperbarui dan dioptimalkan seiring dengan peningkatan pemahaman tentang faktor risiko penyakit paru-paru. Sekian Ibu, saya Purwanto Hadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.